Selamat pagi pemirsa, Badan Pusat Statistik BPS awal Februari lalu baru saja merilis angka pertumbuhan ekonomi yang berhasil dicapai Indonesia sepanjang 2025, yakni 5,11% secara tahunan. Capaian ini bahkan lebih tinggi dari 2024 sebesar 5,03%, bahkan tertinggi sejak 2022. Kurang dari sepekan ini, kemudian sepekan setelah rilis BPS, Transparency International Indonesia atau TII merilis data Indeks Persepsi Korupsi Indonesia sepanjang 2025. Berbeda dengan BPS, rapor dari TII memberikan nilai jeblok atas pemberantasan korupsi sepanjang 2025. Korupsi dipersepsikan naik sehingga menurunkan peringkat Indonesia 10 tingkat dari tahun sebelumnya dalam pemberantasan korupsi. Indonesia kini berada di posisi 109 dari 180 negara yang disurvei. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi Senin 16 Februari 2026 dengan tema Meneror Penggarong Uang Negara bersama saya Anggi Asibuan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99 100, sekali lagi di 021 583 99 100. Pagi ini saya juga sudah bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group, Surya Pratomo. Mas Tommy, selamat pagi. Pagi, Anggi. Mas, ini ya, kontradiktif ya, angka ekonomi dan juga angka korupsinya sendiri. Kalau misalnya kita melihat dengan kondisi saat ini, apakah pertumbuhan ekonomi saat kita ini cukup berkualitas jika dibandingi dengan praktik-praktik korupsi yang juga masih memburuk? Gitu? Ya, artinya dalam satu dekade pertumbuhan ekonomi kita tetap di angka 5%. Padahal kita sama-sama ketahui Presiden Prabowo Subianto berharap pertumbuhan kita dalam 2-3 tahun ke depan itu naik menjadi 8%. Dan kalau kita melihat, ya tentu kita pantas bersyukur tetap di angka 5%. Tetapi kalau kita berkaca dan membandingkan dengan negara lain, Vietnam misalnya bisa tumbuh 8%. Sebetulnya Jeffrey Sachs pernah mengatakan bahwa Indonesia itu adalah negara yang punya potensi untuk bisa tumbuh sampai 8%. Persoalannya adalah kita butuh konsistensi dan arah kebijakan yang jelas. Dan yang kedua adalah melakukan transformasi struktural. Karena itu yang kedua yang tadi dikatakan oleh Anggi, mengapa pertumbuhannya tetap bisa 5%, tetapi indeks pemberantasan korupsi kita turun. Nah, ini yang sebetulnya menjadi ironi bagi kita. Apa sebetulnya yang terjadi? Karena kalau kita melihat begitu banyak aksi atau penangkapan OTT terhadap para pelaku korupsi, terakhir para bupati di Pati misalnya, ya kan, kemudian ada anggota DPR yang menjadi pertanyaan, mengapa kemudian keinginan Presiden juga untuk memberantas korupsi itu tidak menghasilkan sesuatu yang mengubah perilaku kita. Karena itu menurut saya yang perlu kita kaji sekarang, apa yang salah dengan kita? Mengapa pemberantasan korupsi yang begitu kencar, penangkapan yang begitu luar biasa, tidak mengubah dan membuat orang takut untuk tidak melakukan praktik korupsi. Itulah yang akan kita bahas di pagi hari ini ya, Mas Tommy. Dan pemirsa, kami tampilkan berikut adalah editorial hari ini. Meneror penggarong uang negara. Badan Pusat Statistik BPS awal Februari lalu baru saja merilis angka pertumbuhan ekonomi yang berhasil dicapai Indonesia sepanjang 2025, yakni 5,11% secara tahunan. Capaian itu bahkan lebih tinggi dari 2024 sebesar 5,03%, bahkan tertinggi sejak 2022. Rapor dari BPS itu memantik optimisme masyarakat. Mesin-mesin pertumbuhan masih bekerja optimal di saat ekonomi global masih tersendat. Kurang dari sepekan setelah rilis BPS itu, Transparency International Indonesia TII merilis data Indeks Persepsi Korupsi Indonesia sepanjang 2025. Berbeda dengan BPS, rapor dari TII memberi nilai jeblok atas pemberantasan korupsi. Sepanjang 2025, korupsi dipersepsikan naik sehingga menurunkan peringkat Indonesia 10 tingkat dari tahun sebelumnya dalam pemberantasan korupsi. Indonesia kini berada di posisi 109 dari 180 negara yang disurvei, jauh di bawah Malaysia dan Timor Leste, bahkan di bawah Ukraina yang hingga saat ini masih berperang. Rilis dari BPS dan TII itu menunjukkan
wajah Indonesia yang amat kontradiktif. Ekonomi mampu tumbuh tinggi, korupsi seakan juga nggak mau kalah, ikutan ikut tinggi. Jika bicara apa adanya, sebenarnya ada benang merahnya juga di situ. Belanja para koruptor itu ikut memberi sumbangsi atas laju ekonomi sepanjang 2025. Ambil contoh gampangnya saja, dari kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3 di Kementerian Ketenagakerjaan pada 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita 15 mobil dan 7 unit motor, semuanya kendaraan mewah. Di tengah ekonomi domestik 2025 yang masih ngos-ngosan, 11 tersangka korupsi dalam korupsi itu membelanjakan uang kotor mereka untuk membeli sederet kendaraan mewah. Kehadiran mereka menjadi oase di tengah lesunya penjualan mobil nasional pada 2025 yang anjlok, sekitar 7% dibandingkan tahun sebelumnya, berdasarkan data Gaikindo. Meski bisa disebut oase, tentu saja itu bukan sebuah prestasi. Di mana martabat negara ini jika ekonominya salah satunya masih diputar oleh roda korupsi? Karena itu, rapor dari TII di atas mesti dijadikan alat tampar oleh pemerintah untuk terus memperbaiki integritas. Rapor itu harus dijadikan jamu, yang meskipun getir, ia akan membawa kesehatan bagi tubuh pemerintah. Kita perlu mengapresiasi gebrakan yang beberapa pekan terakhir dilakukan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Sejak menjadi bendahara negara mulai September 2025, ia langsung bersih-bersih di lingkungan kerjanya, utamanya di Direktorat Pajak dan Bea Cukai. Purbaya tak mampu kantornya yang menjadi tempat masuknya pemasukan negara diisi oleh pegawai kotor. Aksi bersih-bersih oleh Purbaya itu juga dibarengi dengan penangkapan di sana-sini oleh KPK. Pejabat-pejabat Bea Cukai dan Pajak pun tak luput dari operasi tangkap tangan KPK. Aksi Purbaya itu mestinya bisa diduplikasi oleh menteri dan kepala lembaga lainnya, seperti di Kemenq. Semua elemen mesti segera menjalankan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk secepat mungkin membersihkan para penggerogot, atau yang dalam istilah Presiden, penggarong uang negara. Hal itu bisa menjadi terapi kejut bagi organisasi kementerian, lembaga yang dalam kurun waktu yang panjang sudah nyaman dengan korupsi. Korupsi dalam pengurusan sertifikat K3 di Kemenaker di atas bisa menjadi contoh sudah betapa nyamannya korupsi bersarang di kementerian tersebut. Bukan hanya pengadaan barang, jasa saja yang bisa dikorupsi. Penerbitan sertifikat pun masih dikorupsi. Begitulah rupa wajah korupsi di negeri ini. Lagu lawas Iwan Fals berjudul Tikus-Tikus Kantor menjadi pas betul jika disandingi dengan situasi saat ini. Di lagu itu, ada kutipan lirik yang menggambarkan para tikus itu paham betul kapan mesti beraksi, yaitu saat sang kucing lebih sering molor. Tikus tahu sang kucing lapar, kasih roti, jalan pun lancar. Ya, kami ajak Anda kembali untuk bergabung dalam diskusi kami di pagi hari ini di nomor 021 583 9900. Kami akan kembali usai jeda. Kembali di editorial media Indonesia dan pagi hari ini kami sudah ada penelpon yang bergabung. Pemirsa, ada Pak Ramadan dari Jambi. Pak Ramadan, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ramadan silakan. Terima kasih Metro. Meneror penggarong uang negara. Pak Tommy, 5 tahun yang lalu saya pernah mengatakan di Metro ini, korupsi itu diganti dengan kata-kata maling. Tapi itu tidak berjalan karena usul seorang rakyat kecil lumrah kan. Sekarang lebih besar lagi bahasanya penggarong. Wah, penggarong ini adalah orang yang tidak terdidik, tidak tahu hukum. Maka di negeri ini Pak Tommy, yang paling dominan untuk menentukan masa depan negara ini adalah partai politik. Kalau partai politik, kalau kita simak kata Pak Bambang Pacul,
kalau mau bikin undang-undang perampasan aset itu tanya sama Ibu Ratu dulu tuh ya. Dari situ kita bisa mengatakan penentuan negara ini maju atau mundurnya adalah korupsi. Membuat undang-undang korupsi ketergantungannya kepada partai politik. DPR tidak bisa bersuara sebelum diperintah oleh ketua partainya. Maka lingkaran setan yang seperti ini masyarakat jadi marah, Pak Tommy. Ketua partai hanya 8 orang bisa mengganggu keberlangsungan negara ini. Korupsi bisa merajalela. Jokowi bebas mengobrak-abrik hukum KPK. Ini negara kita mau ke mana? Hei Pak Ketua-Ketua Partai, Anda sadarlah negeri ini akan dibangun seperti apa, kuncinya sama 8 orang ketua partai politik itu. Baik, Pak Terima Ramadhan. kasih Metro. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Tommy, ada tanggapan? Menurut saya yang disampaikan Pak Ramadhan tepat, bahwa memang sistem politik kita itu terlalu feodal. Ya, jadi bahkan negara itu adalah aku, padahal negara itu harusnya kita, dan kita yang sama-sama harus menentukan mau kemana. Tetapi poinnya adalah, menurut saya yang menjadi persoalan, begitu gencarnya pemberantasan korupsi, begitu banyaknya orang yang kemudian ditangkap, tetapi tidak mengubah perilaku orang untuk tetap mau melakukan korupsi. Dan praktek seperti di headline hari ini, ya kan biaya tinggi, ya kan masih mengganjal. Jadi memang praktek yang sejak lama selalu kita sampaikan, kalau bisa dipersulit mengapa dipermudah. Jadi hal-hal seperti itu yang menjadi pertanyaan, mengapa kultur itu tidak pernah bisa berubah? Nah, ini yang menurut saya harus dilakukan kajian lebih mendalam. Analisis saya sejauh ini adalah karena kita nomor satu menganggap kekuasaan itu adalah hak istimewa. Ketika orang itu menjabat, kemudian seakan-akan dia boleh melakukan apa saja. Padahal sebetulnya kekuasaan itu adalah untuk pengabdian. Ini yang menjadi upaya yang perlu kita lakukan dalam satu kebudayaan. Yang kedua adalah kita harus belajar dari praktek negara-negara lain. Bagaimana cara mereka melakukan pemberantasan korupsi sehingga kemudian betul-betul mengubah dan pada akhirnya bisa menghilangkan praktek ekonomi biaya tinggi ini. Karena kalau ini tetap berlaku, ekonomi kita tidak akan bisa pernah kemana-mana. Ini yang menjadi persoalan. Dan kalau kita melihat salah satu negara, Anggi, yang menurut saya bisa dijadikan referensi adalah China. Ya kan, China praktek korupsi luar biasa. Tetapi mereka punya satu orang seperti Su Rongji, Perdana Menteri China, pada masa ketika mereka memulai reformasi, yang dia katakan, sediakan 100 peti mati, 99 untuk koruptor dan 1 untuk saya, kalau saya terbukti melakukan korupsi. Praktik seperti itu harus dimulai dari pimpinan. Karena itu selalu dikatakan, pemberantasan korupsi itu seperti mata air. Kalau mata air keruh, sampai ke bawah pasti keruh. Tapi kalau mata airnya bersih, pasti ke bawahnya akan bersih. Nah, ini yang menurut saya, sekali lagi, kita membutuhkan sesuatu yang lebih mendasar, fundamental dalam upaya kita memperbaiki dan memberantas korupsi ini. Karena sekali lagi sudah terlalu lama dan akhirnya kita hanya dapat hingar-bingarnya, penangkapannya begitu luar biasa, tetapi tidak mengubah perilaku untuk kemudian melakukan praktik korupsi ini. Karena apakah ini karena kita hanya fokus di penindakan, Mas, sampai akhirnya akarnya tidak tersentuh misalnya? Bisa jadi ya, karena sekali lagi kita hanya ingin melakukan penindakan. Padahal sekali lagi penindakan itu harus berupaya untuk mengubah budaya hukum dan mengubah kultur dan mengubah praktik. Nah, kita sekali lagi kita bisa belajar dari negara seperti Singapura misalnya. Apa yang membuat Singapura itu menjadi negara yang paling bersih dengan tingkat korupsi yang paling rendah? Apa yang menyebabkan itu? Dan kalau kita lihat belajar kita pengalaman bagaimana Singapura menjadi seperti sekarang, itu dimulai dari Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Bahwa pejabat negara, ASN, itu menjadi vital. Karena itu yang harus masuk menjadi ASN adalah orang yang terbaik yang ada di negeri itu. Ya, karena kebijakan sebuah negara ditentukan oleh aparat negaranya. Mulai peraturan, perundang-undangan, dan bahkan penegakan hukum. Yang kedua yang dilakukan oleh Lee Kuan Yew adalah memberikan gaji rata-rata pegawai negeri di Singapura itu lebih tinggi 10% dibandingkan rata-rata gaji swasta.
Itu yang membuat kemudian orang-orang terbaik yang ada di Singapura mau menjadi pejabat negara. Yang ketiga adalah ketika mereka menjadi pejabat negara, mereka sejak awal diancam. Kalau Anda melakukan korupsi, maka tidak ada ampun. Ya, bahkan pernah ada pada sekitar tahun 70-an, ada seorang pejabat melakukan korupsi. Yang dilakukan adalah mengingatkan pejabat itu, bahkan sampai akhirnya pejabat itu bunuh diri. Karena apa? Karena malu. Dan praktik malu itu yang sekali lagi, nah yang keempat, Anggi, yang menurut saya belajar dari pengalaman Singapura adalah pemimpin itu harus menjadi teladan. Pemimpin itu harus memberikan praktek yang benar. Dan kesederhanaan itu harus menjadi bagian dari pola hidup masyarakatnya. Pejabat Singapura itu harus hidup seperti rata-rata kehidupan orang Singapura. Jangan kemudian pejabat itu menunjukkan apa gaya hidup yang wah, ya, yang akibatnya yang akibatnya seakan-akan kemewahan itu adalah bagian dari kehidupan. Lifestyle itu yang membuat kemudian praktek korupsi itu makin marak. Karena itu sekali lagi menurut saya pagi hari ini yang harus kita pikirkan adalah bagaimana upaya penegakan hukum korupsi yang sekarang sedang kita lakukan itu betul-betul mengimbas dan harus ada langkah yang lebih fundamental yang mengubah perilaku khususnya untuk tidak menjadikan kekuasaan itu sebagai hak istimewa. Nah, untuk itu nanti kita akan bahas, Mas Tommy, bagaimana juga memastikan instruksi dari Presiden ya Pak. Pak Presiden selalu berulang-ulang memastikan perang terhadap korupsi ini bisa berlaku di semua kementerian dan juga pejabat. Kami akan kembali usai jeda, pemirsa. Kami lanjutkan pemirsa. Mas Tommy, kemudian bagaimana kita memastikan instruksi Presiden untuk tidak berhenti sebagai slogan aja, tapi juga diterjemahkan menjadi kebijakan yang terukur dan tetap bisa diawasi publik? Ya, yang sebetulnya disampaikan oleh Presiden adalah kerugian ekonomi akibat korupsi itu. Ya, orang yang kemudian mempunyai pendapatan yang di luar seharusnya, yang bahkan sampai ratusan miliar, gaya hidupnya berubah. Yang menjadi masalah adalah karena gaya hidupnya berubah, konsumsinya juga berubah. Yang dia konsumsi apa? Semua barang-barang impor. Mereka pergi ke luar negeri, ya kan? Bahkan dengan teman-temannya, dengan keluarganya. Akibatnya, uang yang didapat itu tidak menggerakkan ekonomi di dalam negeri. Ya, ini yang menyebabkan mengapa pertumbuhan kita tetap di angka 5%, tetapi kemudian indeks korupsinya turun. Karena yang tadi, apa korelasi antara korupsi dengan pertumbuhan? Karena dari hasil korupsi itu tidak menggerakkan ekonomi dalam negeri. Kalau kemudian kita bisa tata, yang seperti katakan oleh Presiden, hasil kegiatan ekonomi itu dipakai untuk memutar ekonomi, maka ekonomi di Indonesia akan berputar lebih cepat. Dengan perputaran ekonomi lebih cepat, lebih banyak orang punya dapat kesempatan pekerjaan. Dengan dapat pekerjaan, ekonomi itu spiralnya naik ke atas. Yang terjadi dengan kita sekarang, mengapa kita berada dalam 5%? Karena sekali lagi, ekonominya tidak bergerak. Yang terjadi bahkan, beberapa pengamat mengatakan ada deindustrialisasi. Kenapa? Karena tidak ada insentif. Para produsen di dalam negeri merasa bahwa produk yang mereka hasilkan tidak diserap oleh masyarakat. Kembali lagi karena pola konsumsinya. Karena itu apa yang perlu kita lakukan sekarang? Kembali lagi, Anggi, menurut saya adalah upaya pemberantasan korupsi tidak hanya cukup dengan menangkap orang-orang, tetapi bagaimana mengubah perilaku, mengubah gaya hidup, dan kembali kepada kesederhanaan orang Indonesia. Kita harus seperti dikatakan, mari kita kembali seperti Bung Hatta memanfaatkan atau melihat kekuasaan bagi dirinya. Bung Hatta bisa memisahkan antara hak dirinya dan hak negara. Dan kemudian gaya hidup Bung Hatta itu, gaya hidup yang penuh dengan kesederhanaan. Kita punya sosok yang begitu luar biasa. Dan kita kembali ke sana, maka pasti Indonesia akan jauh lebih baik. Suri teladan dan juga kesederhanaan, itu yang penting. Mas Tommy, terima kasih Mas atas perspektifnya di pagi hari ini. Dan pemirsa, begitulah rupa wajah korupsi di negeri ini. Lagu lawas Iwan Fals berjudul Tikus-Tikus Kantor menjadi pas betul jika disanding dengan situasi saat ini. Di lagu itu ada kutipan lirik yang menggambarkan para tikus itu paham betul kapan mesti beraksi, yaitu saat sang kucing lebih sering molor.
Saya Anggi Yasibon, wakil segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.